Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menyajikan data menggunakan diagram batang. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, memahami pengertian diagram batang, yang kedua, membaca informasi dari diagram batang, yang ketiga, menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang, dan yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan diagram batang. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat grafik berbentuk batang di buku, poster, atau berita? Lalu, mengapa kita perlu menyajikan data dengan rapi dan mudah dibaca? Nah, terus menurut kalian, apa manfaat diagram batang dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang. Panjang atau tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Diagram batang digunakan untuk membandingkan jumlah suatu data dengan data lainnya sehingga mudah untuk dipahami. Diagram batang itu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu di gambar yang pertama, menunjukkan diagram batang vertikal. Di gambar yang kedua, menunjukkan diagram batang horizontal. Dan di gambar yang ketiga, menunjukkan diagram batang ganda. Selanjutnya, ada bagian-bagian diagram batang. Judul diagram yaitu menjelaskan isi data pada diagram. Sumbu tegak yaitu menunjukkan jumlah atau banyaknya data. Skala atau angka pada sumbu yaitu menunjukkan nilai atau banyaknya data pada sumbu tegak. Sumbu mendatar yaitu menunjukkan jenis atau kategori data. Batang diagram yaitu menunjukkan banyaknya data untuk setiap kategori. Selanjutnya, ada langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama, kumpulkan data yang akan disajikan. Yang kedua, tentukan judul diagram. Yang ketiga, buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang keempat, tuliskan kategori data pada sumbu mendatar. Yang kelima, tuliskan skala angka pada sumbu tegak. Yang keenam, gambar batang sesuai jumlah data. Dan yang terakhir yaitu beri keterangan jika diperlukan. Nah, berikut ini ada contoh penyajian data menggunakan diagram batang. Contoh ini menggunakan jenis diagram batang horizontal. Di sini judulnya yaitu jumlah buku yang dibaca siswa. Di bagian sumbu tegak yaitu ada jumlah buku. Di bagian sumbu mendatar yaitu ada nama siswa. Dan di bagian batang diagram yaitu menunjukkan berapa banyak buku yang dibaca oleh siswa. Contohnya di sini Andi membaca sebanyak 4 buku. Budi membaca sebanyak 6 buku, Cici membaca sebanyak 3 buku, dan Denny membaca sebanyak 8 buku. Nah, saat akan membaca diagram batang, anak-anak tolong perhatikan judul diagram untuk mengetahui data yang disajikan, tinggi atau panjang batang, skala pada sumbu, dan perbandingan antar batang. Dengan membaca diagram batang, kita dapat mengetahui data terbanyak dan juga data tersedikitnya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu diagram batang adalah penyajian data menggunakan batang-batang persegi panjang. Tinggi atau panjang batang menunjukkan banyaknya data. Diagram batang memudahkan kita membandingkan dan memahami data.
Untuk membuat diagram batang, diperlukan data, skala, dan batang yang sesuai dengan jumlah data. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.